Jadi kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan dari dulu sampai sekarang dan akan datang? Karena dunia Islam ini diberi oleh Allah bermacam-macam nikmat yang melimpah ruah. Dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tempat-tempat yang paling strategi di dunia. Tengok saja dunia Islam. Negara-negara pengeluar minyak, pengeluar bahan-bahan yang sangat perlu seperti timah, seperti getah, itu banyak dunia Islam yang diberi kekayaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat-tempat yang strategi seperti kita Selat Melaka. Kalau di Mesir dipanggil terusan Swiss, di Turki Selat Marmara, ya, yang memisahkan antara Asia dengan Eropa. Siapa yang mengawal situ? Turki. Satu lagi Selat Gibraltar, Jabal Tariq bin Ziyad, yang ada antara Spanyol dengan Maroko. Tempat-tempat yang strategi itu semuanya berada di negara-negara umat Islam. Jadi kita ini banyak potensi. Karena itu dikehendaki oleh orang lain. Nah, diambil dan sebagainya. Jadi kita dikucar kacilkan untuk mereka dapat mentadbir. Bagian Asia Tenggara ini tempat yang paling strategi ialah Selat Melaka. Negara yang berkuasa Malaysia dengan Indonesia dan Singapura. Masya Allah. Jadi tempat-tempat yang strategi dan penghasilan yang banyak. Kalau minyak nih hampir semuanya daripada negara-negara Timur Tengah. Masya Allah, tabarakallah. Karena itu ada kecemburuan daripada pihak negara yang lain. Peperangan-peperangan yang berlaku itu natijahnya ialah duit, merebutkan kekayaan. Peperangan karena berebut pasaran kepada barangan yang nak dijual dan sebagainya. Nah, karena itu dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan oleh negara-negara yang lain. Terus عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث. Artinya daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy, yakni isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan takut sambil bersabda, La ilaha illallah, cilaka, yakni binasa bagi bangsa Arab daripada kejahatan, yakni malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan ujung ibu jari dan ujung jari yang sebelahnya seperti ini. Sudah terbuka daripada dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, Nabi kita kata. Sudah mulai terbuka, maknanya proses penghancuran itu berterusan. Sudah mulai terbuka, mulai nampak, cuma besar ini saja. Pada waktu itu bagaimana cerita Ya'juj dan Ma'juj nanti pada bahagian yang kedua. Itu termasuk 10 tanda kiamat yang besar yang nanti kita akan bicarakan. Terus yang dengan itu baginda mengisyaratkan seperti bundaran. Saya, yang Zainab binti Jahsy, bertanya, Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih terdapat orang yang soleh? Lalu Nabi SAW bersabda, ya, jika kejahatan sudah terlalu banyak. Nah, ini dia. Waktu Zainab bertanya, Ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan oleh Allah sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik?
Nabi kita menjawab, ya kamu akan dibinasakan walaupun masih ada di kalangan kamu orang-orang yang baik apabila kejahatan sudah melampau-lampau. Jadi bila kejahatan sudah melampaui batas, semua akan dibinasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerjakan kejahatan pun dibinasa, yang baik pun akan terbinasa bersama. Walaupun nanti pada hari kiamat hitungannya lain-lain. Orang-orang yang maksiat itu dibinasa oleh Allah sebagai satu hukuman. Orang yang beriman, orang yang baik dibinasa oleh Allah untuk mengangkat darjah mereka di hari kiamat nanti. Lain-lain dia punya sebabnya. Tapi tang binasa semua kena. Macam kata banjir lah, banjir semua kena. Yang jahat pun kena, yang baik pun kena. Tempat judi pun kena, masjid pun kena, semua kena. Ya kan? Cuma kebinasaan itu lain-lain maknanya. Binasa bagi orang yang maksiat itu hukuman daripada Allah Ta'ala kepada perbuatan mereka. Adapun kebinasaan kepada orang yang baik itu menambahkan lagi pahala mereka nanti di akhirat. Tentang binasa, dibinasa apabila sudah terlalu banyak kejahatan.